Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Hasibuan, Prodi Informatika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas pentingnya pengujian perangkat lunak. Jadi, pengujian perangkat lunak memiliki peran krusial dalam siklus pengembangan perangkat lunak. Tujuan utamanya adalah untuk mengevaluasi kualitas dan memverifikasi fungsionalitas aplikasi secara menyeluruh. Proses ini sangat penting untuk memastikan bahwa aplikasi bebas dari bug, celah keamanan, dan masalah kinerja yang dapat mengganggu pengalaman penggunanya. Dengan pengujian ini, kita dapat memastikan aplikasi berfungsi dengan baik sesuai dengan spesifikasi, serta memenuhi harapan pengguna dan sesuai dengan yang ditetapkan. Nah, untuk manfaat utama pengujian perangkat lunak ini ada 5. Yang pertama, keamanan, yang mengidentifikasi kerentanan dan melindungi data sensitif. Yang kedua, kinerja, memastikan kinerja baik dalam berbagai kondisi. Yang ketiga, kepuasan pelanggan, yang dimana meningkatkan kepercayaan dengan perangkat lunak berkualitas. Yang keempat, mengurangi biaya, deteksi dini bug mencegah perbaikan mahal. Yang kelima itu menyederhanakan proses pengembangan, menghasilkan rilis produk yang lebih cepat dengan mengintegrasikan pengujian ke dalam proses pengembangannya. Nah, jadi pengujian perangkat lunak secara garis besar terdiri dari 2 jenis, yaitu pengujian manual dan pengujian otomatisasi. Nah, untuk ini kita akan membahas pertama pengujian manual terlebih dahulu. Dari proses pengujian manual, pengujian menjalankan kasus uji secara manual, langkah demi langkah mengikuti skenario pengujian yang telah ditentukan sebelumnya. Mereka mencatat hasil dan membandingkan dengan hasil yang diharapkannya. Tetapi pengujian manual ini juga memiliki keterbatasan, yang dimana itu keterbatasannya memakan waktu karena setiap kasus uji dieksekusi secara individual. Proses ini juga rentan terhadap kesalahan manusia. Kemudian pengujian otomatisasi. Nah, untuk pengujian otomatisasi, prosesnya itu mengimplementasikan alat dan perangkat lunak khusus untuk menjalankan kasus uji secara otomatis. Keunggulannya itu signifikan menghemat waktu dan sumber daya dibandingkan dengan pengujian manual tadi. Terus mengurangi risiko kesalahan manusianya, meningkatkan cakupan pengujian, dan memungkinkan pengujian berulang yang konsisten. Nah, pengujian perangkat lunak secara manual dapat dibagi lagi menjadi 3 jenis utama: pengujian kotak hitam, pengujian kotak putih, dan pengujian kotak abu-abu. Nah, pada kali ini kita akan membahas pengujian kotak hitam, yang dimana pengujian kotak hitam ini memiliki 2 fungsionalitas, fungsional dan non-fungsional. Nah, jadi untuk fungsional itu memastikan perangkat lunak sesuai spesifikasi, melibatkan pengujian input dan output untuk memastikan perangkat lunak beroperasi sesuai harapan dan kebutuhan bisnisnya. Fungsional memeriksa aspek non-fungsional perangkat lunak seperti kinerja, keunggulan, dan keandalannya. Sama pentingnya dengan pengujian fungsional. Nah, pada kali ini kita akan fokus membahas pengujian fungsional, yang dimana fungsional itu ada pengujian unit, pengujian integrasi, pengujian sistem, dan pengujian penerimaan. Nah, untuk pengujian unit melibatkan pengujian komponen atau modul individual dari aplikasi perangkat lunak secara terpisah. Biasanya dilakukan selama fase pengkodean oleh pengembang untuk memastikan setiap unit berfungsi dengan benar. Jadi pengujian unit ini membantu mengidentifikasi bug dari awal proses pengembangan perangkat lunak dan membantu pengembang memperbaiki masalah sebelum meningkat dan menjadi masalah yang lebih besar. Nah, untuk pengujian integrasi berfokus pada verifikasi interaksi antara unit atau komponen yang terintegrasi. Hal ini dilakukan tepat setelah pengujian unit bertujuan untuk mengidentifikasi masalah yang mungkin muncul ketika modul yang berbeda berinteraksi. Jadi,
pengujian integrasi ini memastikan bahwa bagian-bagian yang terintegrasi dari aplikasi perangkat lunak berfungsi bersama dengan mulus. Kemudian pengujian sistem. Untuk pengujian sistem itu digunakan oleh pengembang dan penguji untuk memeriksa apakah perangkat lunak atau produk memenuhi persyaratan yang telah ditentukan di awal proyek. Nah, hal ini itu melibatkan pengujian sistem terintegrasi lengkap dengan kasus uji yang positif dan negatif. Untuk pengujian penerimaan, jadi pengujian penerimaan ini melibatkan evaluasi produk yang dikembangkan terhadap persyaratan bisnis dan kebutuhan pengguna. Hal ini sering dilakukan oleh pengguna akhir atau klien. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk memastikan bahwa perangkat lunak mudah digunakan, andal, dan memenuhi kriteria yang telah disepakati sebelum dirilis. Nah, secara keseluruhan, keempat tahap ini saling terkait dalam memastikan kualitas perangkat lunaknya. Unit testing memastikan komponen dasar berfungsi dengan baik. Integrasi untuk pengujian integrasinya memastikan komponen dapat bekerja bersama. Sistemnya menguji keseluruhan sistem. Dan penerimaannya memastikan bahwa perangkat lunak siap digunakan sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Nah, untuk kesimpulan dari pengujian perangkat lunak adalah kunci untuk menghasilkan aplikasi yang berkualitas dan andal. Baik pengujian manual maupun otomatisasi memiliki peran penting dalam siklus pengembang. Dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing, pengujian penerimaan pengguna memastikan kepuasan pengguna serta membantu memvalidasi berbagai aspek perangkat lunak. Jadi pengujian unit, integrasi, dan sistem memastikan komponen bekerja dengan baik secara individual. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan dari tema pengujian perangkat lunak. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.